Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang seperti biasa ya teman-teman ya, ini adalah kegiatan malam hari setelah sholat tarawih. Saya mau melanjutkan dari video selanjutnya, yaitu membuat kursi dari ember bekas cat ya teman-teman ya, buat temennya meja yang sudah saya bikin kemarin. Adapun bahannya, yang pertama yang jelas itu ada timba catnya ya teman-teman ya. Itu saya kemarin membeli di toko bahan kue, harganya 25.000. Terus untuk ini apa namanya ya, foam, ini saya beli di toko busa-busa buat mebel kursi itu, harganya kalau tidak salah 12.000 per satunya ini per potongnya ini, dengan ukuran panjangnya 2 meter. Jadi saya membeli 2, mudah-mudahan cukup ya teman-teman ya, karena tokonya itu jauh banget dari rumahku di Lumajang Kota. Jadi ya semoga saja ini cukup, tapi nanti misalkan tidak cukup, kurang-kurang sedikit, akan saya akali dengan sisaan foam yang dibuat untuk mejanya itu ya. Pertama yang saya lakukan ini, saya mengukur berapa sih diameternya dari pipa PE ini, pipa pipa foam ini. Terus saya ambil di garis tengah-tengahnya, nanti akan saya potong pakai cutter saja ya, karena kalau pakai gunting ya jelas nggak bisa ya teman-teman ya. Seperti inilah ya cara memotongnya, gampang banget, karena itu tidak ada tenaganya, maksudnya itu gampang gitu loh teman-teman, mudah, nggak seperti kayu. Kalau kayu kan keras ya, kalau ini enggak, gampang banget lah ya, kayak sudah pro banget. Dan ini saya motongnya itu cuma pakai titik-titik dari spidol yang saya gunakan tadi. Untuk potongannya ini cukup dilingkarkan saja ke ketimbai bagian bawah terlebih dahulu. Kalau sudah pas, nanti dipotong terus direkatkan seperti ini ya teman-teman ya. Untuk merekatkan itu saya menggunakan lem kuning ini, lem khusus untuk mebel ya teman-teman. Saya itu cuma ngasal saja, nggak tahu sebenarnya itu pakai lem apa yang memang cocok digunakan. Tapi kalau saya lihat di mebel-mebel itu pakai lem kuning ini, jadi ya saya beli lem kuning ini saja. Lem kuning ini satu botol kecil itu harganya 22.000. Terus nanti pas waktu di ujungnya, dari ujung ke ujung itu pertemuan ya, titik temunya itu nanti akan saya rekatkan pakai solasi, biar nggak lepas, jadi kan biar kuat gitu lah ya teman-teman ya. Langkahnya seperti ini saja, gampang lah ya teman-teman ya, tinggal direkatkan ke timbanya. Terus di bagian ujung ketemu ujung itu dikasih solasi biar tidak membuka dan biar menutup seperti ini loh ya teman-teman ya. Tapi untuk pengerjaan kursi ini jujur, karena saya baru pertama kali lah ya membuat seperti ini, itu kurang rapi ya teman-teman ya. Saya pengerjaannya itu kurang rapi, tapi ya alhamdulillah ya sudah selesai lah ya, meskipun kurang rapi sedikit, tak apa-apa, namanya juga pertama ya teman-teman ya, pertama bikin. Nanti kalau sudah keseringan bikin ya insya Allah rapi. Tapi ya buat apa ya kalau terlalu sering bikin, toh ini kan yang nggak dijual juga, cuma dibuat pribadi saja, buat tambahan kursi di rumah. Karena kalau pas waktu lebaran pasti di rumah itu banyak banget saudara-saudara yang datang, dan biasanya pas hari H itu kursinya sampai nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya akali dengan budget yang sangat murah, dengan anggaran yang sangat murah lah ya menurutku ya.
nanti per kursinya itu nggak sampai 100.000 lah ya biayanya. Untuk kegiatannya ini memang kegiatan malam hari, tapi pas waktu pengisian suara ini saya lakukan pas habis sholat subuh ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali suara dari ayam jago berkokok ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau memang berisik, ya beginilah ya suasana di desa seperti ini. Kalau pagi hari banyak banget suara ayam berkokok, kan saut-sautan ya teman-teman ya. Ayam yang ada di rumah terus dengan ayam tetangga itu biasa ya saut-sautan seperti itu. Jadi rame banget suara ayam di rumahku kalau pagi hari. Ini di ujung ke ujungnya sudah saya rekatkan pakai solasi ya teman-teman ya. Seperti ini biar untuk merekatkan saja dan tidak tidak berubah. Alhamdulillah ini adalah hari ke-30 di bulan Ramadan, dan insya Allah memang hari ini adalah hari terakhir ya teman-teman ya. Kalau sudah ditentukan oleh MUI hari terakhir bulan Ramadan atau besok itu sudah sholat Idul Fitri. Alhamdulillah anakku sudah full 1 bulan belajar puasa. Dia belajar puasa itu puasa duhur ya teman-teman ya, setengah hari. Tapi di hari ke-29 kemarin dia sudah full puasa maghrib. Alhamdulillah ternyata anakku sudah kuat ya, meskipun cuma dapat 1 hari enggak apa-apa ya. Enggak tahu nanti kalau hari ke-30 ini bisa full atau gimana, semoga saja bisa ya teman-teman ya. Karena melatih anak kecil itu butuh kesabarannya ekstra untuk orang tuanya biar biar anaknya itu kuat gitulah teman-teman. Karena kalau anak kecil itu pasti ya ada di jam-jam tertentu yang rewel pengen minta makan karena sudah lapar. Tapi disitulah letak ujian dari orang tuanya, bagaimana dia merayu anaknya biar bisa kuat. Dan kalau aku biasa itu saya iming-imingi dikasih hadiah, nanti kalau pas waktu berbuka dibelikan es atau diajak ngabuburit seperti itu kalau aku ya teman-teman ya. Untuk jam tidur siang dulu masih waktu sekolahnya masih belum libur itu dia bisa tidur siang karena bangunnya kan pasti pagi banget ya. Dan setelah libur sekolah dia itu bangun pagi itu siang teman-teman, kadang jam 10 baru bangun, kadang jam 9. Jadi kalau bangunnya kesiangan itu pasti dia tidak bisa tidur siang. Tapi ya dia terus bermain sih, kadang bermain di halaman rumah pakai sepeda. Terus sering-seringnya dia itu tidak saya bolehkan untuk keluar rumah biar tidak terlalu capek ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk pengerjaan kursi ini saya tidak bisa menyelesaikan dalam satu waktu. Jadi ini dikerjakan beberapa hari, 2 hari ya. Ya biasa lah ya, pengerjaan setelah sholat tarawih itu sudah malam, sudah jam 8, belum juga pas waktu direcokin si kecil. Jadi ya beginilah, kalau emak-emak yang sedang beraktivitas pasti waktunya itu molor ya teman-teman, enggak apa-apa lah ya. Kan ini juga bukan setoran atau bukan pesanan orang, dibikin sendiri, jadi kapanpun selesainya ya sudah diselesaikan saja. Kalaupun tidak selesai ya sudah biarkan saja, nggak perlu yang terlalu heboh gitu ya. Tapi ya ini diusahakan selesai sebelum lebaran, karena kalau lebaran kan bisa digunakan duduk-dudukan pas ada saudara-saudara yang datang ya teman-teman. Untuk pemasangan kainnya ini tadi saya ukur pakai berapa tinggi embernya, terus saya potong begitu saja. Dan untuk merekatkan itu saya pakai lem tembak ya teman-teman ya. Ternyata pakai lem tembak saja sudah kuat. Untuk di bagian bawahnya ini saya pakai staples tembak pinjem ke saudara, karena saya tidak punya, mau beli pun buat apa ya nanti ya, karena kan saya tidak ada fungsinya untuk selanjutnya, karena saya butuh cuma untuk mengerjakan kursi ini saja. Sebenarnya kalau misalkan beli itu pasti suatu saat juga dibutuhkan, tapi nggak tahu ya kebutuhannya untuk apa, itu juga nggak tahu. Dan untuk sementara karena pengeluaran di bulan Ramadan menjelang lebaran ini ekstra deras,
ekstra banyak sekali, jadi saya tidak membeli, pinjam saja ya sementara. Next time atau waktu selanjutnya kalau memang ada kebutuhan akan saya beli ya teman-teman ya, biar tidak ngerepotin saudara, dan kalau kita butuh enak tinggal pakai saja, nggak bingung. Ini juga kali pertama aku menggunakan lem, kok lem tembak sih, itu apa namanya, staples tembak ya teman-teman ya. Jadi ya saya agak bingung juga penggunaannya seperti apa. Awalnya saya raba-raba dan ternyata gampang banget ya, cuma membutuhkan tenaga yang agak ekstra saja biar bisa menekan dari staplesnya itu ya teman-teman ya. Untuk di bagian dalamnya itu saya menggunakan lem tembak saja karena sudah cukup lah ya, sudah cukup kuat untuk penggunaan lem tembak ini. Diaplikasikan dengan kainnya itu sudah seperti ini saja, ditempel-tempelkan ke dalamnya. Untuk nanti kan ini kelihatannya itu biasa banget ya teman-teman ya, tidak ada gundukan-gundukan atau lemak-lemak perut yang kelihatan, karena hasilnya nanti tuh seperti lemak perut loh teman-teman ya, ada gundukan-gundukan berlapis-lapis gitu. Jadi nanti akan saya pakaikan tali jerami kalau tidak salah namanya ya, saya punyanya tali itu. Nah di bagian perutnya ini di bagian gunduk-gundukannya ini saya pakaikan tali saja ya, nanti biar ada bentuknya. Di bagian tutupnya karena masih belum saya tutup, kan kalau tidak ditutup itu pasti kelihatan kelihatan warna putihnya. Jadi ini akan saya akalin, saya tutup pakai kain seperti ini, juga menggunakan lem tembak ya, karena sudah kuat lah ya pakai lem tembak seperti ini. Gampang lah ya teman-teman ya, cuma harus meluangkan waktu saja sih. Akhirnya selesai juga teman-teman ya, sekiranya itu seperti ini ya kursinya. Dan saya itu sudah buat dua, ini saya bersingkat saja karena kalau tidak saya bersingkat ya pasti ya membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali pembuatannya. Ini sudah larut malam ya teman-teman ya, sekitar jam 11 malam ini saya baru selesai. Dan untuk di atasnya itu, atas tutup dari ember itu saya menggunakan bantalan kursi seperti ini. Saya membeli kemarin berapa ya di Shopee ya, kayaknya 12.000 atau 20.000 gitu satunya. Jadi ya empuk banget ya teman-teman ya, meskipun dari bahan bekas masih ada sih bahan-bahan baru yang saya beli. Oke teman-teman, selanjutnya akan saya gunakan untuk merefill mejanya, saya gunakan untuk merefill stok kue lebaran. Untuk kue lebaran kali ini saya peruntukkan untuk anak-anak kecil, yaitu saya membeli snack-snack saja ya teman-teman ya, tapi bukan snack-snack yang gurih-gurih, karena kalau snack yang gurih-gurih itu bahayanya itu buat anakku sendiri karena dia itu punya amandel ya. Jadi ini saya
belikan snack yang tanpa ada rasa gurih seperti Good Time, terus ada Go Potato, ya gurih sih tapi nggak terlalu yang micin-micin gitu loh ya teman-teman ya. Terus ada cemilan oat, terus ada juga itu namanya apa ya, Beng Beng. Semua cemilan ini adalah cemilan anak kecil biar anak kecil betah ya ada di rumahku ya, dan mereka mau makan kuenya gitu loh ya. Ya ada sih di rumah seperti jagung atau jambutin, jagung goreng itu ada, terus kupingan pun juga ada. Yang penting ya seperti itulah ya teman-teman ya, ciri khas dari lebaran itu ya seperti itu, kue-kue kering dan snack-snackan untuk anak-anak kecil. Untuk toplesnya ini adalah toples kuno ya teman-teman, saya tidak membeli, ini peninggalan dari Mbah Buyutku, masih ada karena juga saya rawat ya teman-teman ya, biar apa ya, biar awet tanpa harus membeli lagi, karena sekarang itu barang-barang kuno itu sangat langka. Alhamdulillah kegiatanku kali ini sudah selesai di jam 12 malam. Seperti ini penampakan dari meja dan kursi yang sudah saya buat kemarin. Untuk persenekannya atau cemilannya itu sudah saya tata rapi buat lebaran. Oke, sudah siap untuk menerima tamu. Semoga tamunya itu suka ya, para bocil, teman-teman dari anakku itu suka semuanya kalau ada persenek-senekan seperti ini. Oke teman-teman, sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku kali ini. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang salah atau yang tidak pantas saya ucapkan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, di video lebaran di tahun 2025 ini. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, ada yang ketinggalan, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Terima kasih.